196. Mas tumben ngajak kami makan malam di restoran, ujar Sinta duduk di samping Ayu. Aku hanya rindu, terutama pada Ayu. Sudah lama sekali kita gak makan malam di luar. Aku juga sama Mas. Mas belum pesan makanannya? Belum, aku sengaja menunggu kalian. Kalian mau pesan apa? Sebentar Mas. Agung Purnama mengangguk. Setelah menemukan makanan favorit mereka, mereka kemudian memesannya dan lanjut lagi mengobrol. Mas, Ayu sudah pulang dan kita sudah lama gak liburan bareng. Kita pergi liburan dong Mas, ujar Sinta. Iya boleh, kalian cari saja tempat liburan yang ingin kalian kunjungi. Beneran Mas, kata Sinta antusias. Tentu saja, keluar negeri boleh Mas. Boleh terserah kalian mau pergi kemana. Iya Mas, ujar Sinta senang. Sinta menatap Ayu dan mereka sama-sama tersenyum. Agung Purnama membuat kode di tangannya supaya Yudi mendekat. Yudi yang sudah mengerti kode Agung menganggukkan kepalanya. Yudi bangun dari duduknya dan jalan ke arah meja Agung dan istri-istrinya. Pak Yudi, ujar Agung pura-pura baru melihat Yudi. Yudi menoleh. Pak Agung, Anda juga di sini, ujar Yudi bersikap formal dan berpura-pura juga. Ayu dan Sinta menoleh. Mereka terkejut melihat Yudi, terutama Ayu. Ada perasaan kesal campur was-was di hatinya. Dia kesal pada Yudi, dia masih marah pada Yudi, tapi dia juga cukup takut mengingat apa yang sudah dilakukannya. Dia takut Dara sudah ngadu pada Yudi tentang apa yang sudah dilakukannya. Agung Purnama menatap sebentar pada istrinya dan kembali fokus pada Yudi. Iya Pak Yudi, kebetulan saya ingin makan di sini dengan istri saya. Pak Yudi sendirian? Tidak, saya janjian dengan seseorang, hanya saja dia belum datang. Kalau tidak keberatan, Pak Yudi bisa menunggunya di sini. Daripada sendirian, lebih baik kita mengobrol. Benar juga, tapi apa istri Anda tidak keberatan? Tentu saja tidak. Mereka pasti senang saya ngobrol dengan rekan bisnis saya. Kecuali kalau saya ngobrol dengan perempuan lain, itu baru mereka keberatan. Pak Agung bisa saja, silakan duduk Pak Yudi, ujarnya mempersilahkan Yudi duduk di sampingnya. Iya terima kasih Pak Agung. Pak Yudi kenalkan ini Sinta istri saya, kalau yang satunya saya yakin Pak Yudi sudah mengenalnya. Kita juga sempat bertemu di bandara waktu itu. Iya Pak, ujar Yudi mengulurkan Sinta dan Ayu. Sinta dan Ayu terpaksa menyambut uluran tangan Yudi. Terutama Ayu, malas banget sebenarnya dia salaman dengan Yudi. Pak Yudi mau pesan makanan atau minuman? Minuman saja, baiklah biar saya pesan minumannya, ujarnya kemudian memanggil pelayan. Setelah memesan minuman Yudi, Agung Purnama kembali fokus pada Yudi. Sedangkan Sinta dan Ayu mereka diam saja. Mereka tidak nyaman dengan keberadaan Yudi, tapi mereka juga tidak berani protes. Pak Yudi gimana kabar istri dan anak Anda? Tanya Agung mulai berbasa-basi. Mereka sangat baik, terutama Dara anak saya. Dia sangat senang akhirnya bisa kembali pulang ke Indonesia, ujar Yudi sengaja. Ah iya Dara, saya juga sudah tahu kalau dia sudah pulang bersama Alfa. Saya penasaran kenapa dia tiba-tiba pulang ke Indonesia. Saya tanya Alfa katanya ingin pulang saja. Begitu juga dengan Ayu. Sebenarnya kenapa Dara pulang tiba-tiba, apa dia ada masalah selama di London? Tidak ada masalah, dia salah anak muda sok-sokan mau LDR, baru juga hitungan minggu udah gak kuat menahan rindu. Jadilah dia pulang. Dia juga takut, Bian diambil perempuan lain katanya. Maklumlah cinta mereka sedang membara. Iya benar ini, Bian juga sempat galau katanya karena ditinggal Dara. Memanglah kalau cinta sedang mekar-mekarnya gak bisa banget berjauhan. Begitulah Pak Agung. Ayu lega mendengar pembicaraan Yudi dan Agung. Sepertinya Dara tidak cerita dengan apa sudah yang dilakukannya. Itu berarti dia aman. Yudi dan Agung Purnama masih lanjut mengobrol, sedangkan Sinta dan Ayu hanya jadi pendengar setia mereka saja.
Sebentar Pak Agung, orang yang saya tunggu sudah datang. Ujar Yudi sambil mengangkat tangannya. Ayunda, ayah di sini sayang. Ujar Yudi sambil melambaikan tangannya pada Ayunda. Ayunda yang mencari keberadaan ayahnya, tersenyum begitu melihat Yudi. Agung Purnama, Ayu dan Sinta ikut menatap ke arah Ayunda. Ayu dan Sinta sangat terkejut melihatnya. Mereka sampai menatap Ayunda dan Yudi bergantian. Anak, gumam mereka gugup. Mereka sampai saling menatap dan menelan ludah. Bagaimana mungkin Ayunda anaknya Ayunda adalah anaknya Yudi? Ayunda yang sebelumnya tersenyum. Senyumnya seketika memudar dan terdiam begitu melihat ada Ayu dan Sinta. Sedangkan Yudi dan Agung Purnama diam-diam memperhatikan Ayunda, Ayu dan Sinta. Mereka ingin melihat reaksi mereka. Ayunda kenapa diam saja cantik? Sini sayang, kenalkan ini Agung Purnama, pemilik perusahaan tempat kamu magang, juga ayah sambungnya darah kakak kamu. Ujar Yudi berusaha sesantai mungkin. Ayunda bingung harus bersikap bagaimana. Haruskan dia pura-pura tidak kenal pada Ayu dan Sinta. Lagian ini ayahnya kenapa bisa bertemu dengan Agung Purnama juga kedua istrinya. Ayunda kan mau makan malam berdua saja dengan ayahnya. Sinta dan Ayu juga masih terlihat gugup. Mereka juga bingung bagaimana harusnya bersikap. Jika mereka bersikap kalau mereka kenal Ayunda, mereka takut Agung Purnama curiga, mereka kenal di mana dengan Ayunda. Jika bersikap seolah tidak kenal, mereka juga takutnya Ayunda sendiri yang bersikap kenal padanya, dan membuat Agung Purnama dan Yudi akan semakin curiga dengan sikap mereka. Ayunda, sini sayang. Panggil Yudi lagi. Iya ya, ujar Ayunda kembali melanjutkan langkahnya. Sini sayang, gak apa-apa kan kita makan di sini. Ujar Yudi lagi bangun dari duduknya dan menarikkan kursi untuk anaknya. Iya ya, gak apa-apa. Ujar Ayunda pelan dan gak mungkin Ayunda menolak keinginan ayahnya. Baguslah kalau kamu setuju. Pak Agung, kenalkan ini Ayunda, putri saya. Dia adiknya Dara, dia juga magang di Agung Purnama Group. Ayunda salam sama Pak Agung, sayang. Ujar Yudi. Ayunda mengangguk dan mengulurkan tangannya. Agung Purnama menyambutnya. Oh, jadi putri kamu magang di Agung Purnama Group. Kenapa tidak di Sanjaya Group? Ayunda mau cari pengalaman yang lebih menantang katanya. Jadilah dia memilih magang di Agung Purnama Group. Bagus dong kalau begitu. Anak muda itu memang harus mau menerima tantangan. Iya om, ujar pelan. Iya, kenalkan kedua wanita yang di samping kamu itu adalah istri saya. Iya om. Ayunda yang tidak ingin ayahnya curiga memilih pura-pura tidak kenal pada Ayu dan Sinta. Ayunda mengulurkan tangannya pada Ayu dan Sinta. Halo Tante Sinta, Tante Ayu. Ujar Ayunda pelan. Ayu dan Sinta menyambut uluran tangan Ayunda dan hanya tersenyum tipis pada Ayunda. Mereka diam saja, mereka takut salah bicara. Tante Ayu dan Tante Sinta. Ayunda tahu dari mana nama istri dari Pak Agung. Ayunda kenal dengan istri Pak Agung. Tanya Yudi menatap Ayunda. Ayunda kembali terkejut, begitu juga dengan Ayu dan Sinta. Oh itu ya, ujar Ayunda gugup. Itu apa? Tanya Yudi menatap Ayunda penuh selidik. Ayunda mau ke toilet dulu ya. Ayunda kebelelet. Ujar Ayunda tidak nyambung. Ayunda yang gak tahu harus jawab apa. Menurutnya kabur lebih baik. Ayunda gak mau Yudi menginterogasinya. Gak ada itu, kebelet Ayunda. Ayah tahu kamu pura-pura. Jawab pertanyaan ayah. Apa kamu kenal dengan istri Pak Agung? Ujar Yudi mulai tegas. Ayunda yang takut ayahnya marah memilih menurut. Iya kenal ya, Tante Ayu mamanya Kak Dara dan semua orang tahu itu. Beritanya sempat viral. Lalu Mbak Sinta, apa Ayunda kenal dengannya juga? Iya ya, semua karyawan Agung Purnama juga pasti kenal dengannya. Bohong Ayunda. Oh iya ayah mengerti. Lalu Mbak Sinta dan Ayu, apa kenal juga dengan Ayunda? Tanya Yudi lagi. Ayunda merasa lega ayahnya tidak curiga,
Beda halnya dengan Ayu dan Sinta sama-sama terdiam. Mereka diam-diam menatap pada Agung Purnama. Agung Purnama terlihat santai saja. Tentu saja kami tidak kenal dengannya. Kami bahkan baru kali ini bertemu dengannya. Ujar Sinta. Benar juga, ujar Yudi dan menatap pada Agung Purnama. Agung Purnama menarik nafas pelan. Dia sangat tahu istrinya sudah berbohong. Agung Purnama kembali memberi kode dengan tangannya. Bian, Dara dan Alfa yang mengerti kodenya sama-sama mengangguk. Mereka bertiga jalan mendekat pada meja Agung Purnama. Bian menggenggam tangan Dara dan Dara menggandeng tangan Alfa. Dara benar-benar terlihat seperti seorang putri di antara dua orang pangerannya. Dedi, Om, Tante. Panggil Bian begitu mereka sampai di meja Agung Purnama. Yudi dan yang lainnya menoleh. Mereka semua tampak terkejut, lebih tepatnya Yudi dan Agung Purnama pura-pura terkejut. Bersambung, 197. Hai Bian, Princess, Alfa kalian juga kesini. Ini kebetulan sekali, dan kita ternyata satu hati. Ujar Yudi melancarkan rencana mereka. Iya Om, ini benar-benar kebetulan yang tidak disangka-sangka. Kalau begitu gabung di sini saja. Pak Agung tidak keberatan kan? Ujar Yudi lagi. Tentu saja tidak. Saya juga tidak mau melewatkan kesempatan makan malam dengan anak-anak saya. Ini momen yang sangat langka, sayang jika dilewatkan. Bian panggilkan pelayannya. Minta mereka menambah meja dan kursinya. Iya Dat, ujar Bian kemudian memanggil pelayan. Sementara itu Ayunda, Ayu dan Sinta benar-benar gak nyaman dan terlihat sangat gugup. Ingin rasanya mereka pergi dari restoran saat ini juga. Terutama Ayu, dia benar-benar takut Dara atau Alfa keceplosan dengan apa yang sudah dilakukannya. Ayu, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak mau menyambut kedatangan anak kamu. Ujar Agung sengaja, kemudian mengulurkan tangannya pada Alfa, Dara dan Bian. Alfa, Dara dan Bian salim padanya, juga pada Yudi. Ayu menatap suaminya, Dara dan Alfa. Iya, ujar Ayu serba salah. Ayu ingin berpura-pura baik pada Dara dan Alfa, tapi mereka cuek saja. Alfa dan Dara benar-benar tidak bisa diajak Ayu ajak kerjasama. Ayu mengulurkan tangannya pada Alfa. Alfa tetap cuek dan lebih memilih duduk di samping Dara. Alfa sengaja melakukannya karena ini adalah skenario rencana mereka. Begitu juga dengan Dara, dia memilih diam dan tidak bicara apa-apa. Alfa, kamu gak mau salim dengan momi kamu? Tegur Agung Purnama. Malas, ujar Alfa dingin dan tidak mau menatap momi. Loh, malas kenapa? Ayu itu momi kamu Alfa. Ayo salim, ujar Agung Purnama pura-pura tegas. Pokoknya Alfa gak mau Dat. Selama momi gak mau mengakui kesalahannya dan minta maaf dengan tulus pada Kak Dara, Alfa tidak akan mau salim pada momi atau bicara dengannya. Balas Alfa tidak kalah tegasnya. Memangnya apa yang sudah dilakukan Ayu pada Dara? Tanyanya pura-pura gak tahu. Dedi tanya saja sendiri pada momi. Agung Purnama beralih pada Ayu yang diam saja. Ayu, panggil Agung Purnama. Iya mas, ujar Ayu berusaha santai. Apa maksud Alfa kamu sudah membuat kesalahan pada Dara? Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat pada Dara? Itu mas, biasalah namanya juga ibu dan anak pasti suka berdebat, dan aku gak sengaja berkata kasar pada Dara. Hingga Dara merasa sakit hati. Iya kan Dara? Bohongnya dan menatap pada Dara. Memberi kode Dara supaya bilang iya dan membantunya. Dara yang sempat menatap mamanya beralih pada Agung Purnama. Dara tidak peduli dengan kode mamanya. Dara tetap mantap dengan rencana mereka. Bohong, mama bohong. Mantap Dara. Ayu mengepalkan tangan mendengarnya tidak suka Dara mengatainya pembohong. Kapan saya bohong Dara? Justru kamu yang bohong. Ingat Dara, kamu ini seorang anak. Anak yang harusnya hormat pada orang tua, bukan malah mengatai orang tuanya pembohong. Kamu ini seperti tidak berpendidikan saja.
Oh, saya mengerti, ini pasti karena didikan Yudi. Yudi, kamu harusnya ajari Dara, supaya tahu sopan santun dan mengerti cara menghormati orang tua. Ujar Ayu sengaja mengalihkan pembicaraan. Ini supaya Agung Purnama tidak lagi membahas tentang kesalahannya. Yudi hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak ada niatan membalas ucapan Ayu. Kita tidak membahas tentang Yudi, Ayu. Kita membahas tentang kesalahan kamu. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Aku sangat tahu kamu. Sekarang kamu diam, aku mau bertanya pada Dara. Dara, apa maksud kamu mengatai Ayu pembohong? Mama memang pembohong, Dad. Dia mengajak saya pergi ke London, katanya ingin memperbaiki hubungan kami. Tapi pada kenyataannya dia justru ingin merusak saya. Merusak kamu gimana? Dara kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman yang sudah dipersiapkannya. Rekaman suara Juno Wiryo dan pengakuan Juno Wiryo. Dara dan yang lainnya mendengarkannya dengan serius. Ayu menundukkan kepalanya, begitu juga dengan Sinta yang tidak berani menatap Agung Purnama. Meski namanya tidak ada disebut, tapi dia juga ikut terlibat dan itu membuatnya was-was. Brak, Ayu. Agung Purnama memukul meja dan menatap marah Ayu begitu rekamannya selesai diputar. Ayu tetap diam dan semakin menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut pada Agung Purnama. Ayu, tatap saya, tegas Yudi. Ayu memberanikan dirinya menatap Agung Purnama. Iya mas, ujar Ayu pelan. Apa kamu sudah gila Ayu? Tega-teganya kamu ingin merusak anak kandung kamu sendiri. Ini darah anak kandung kamu Ayu, darah daging kamu. Pantas saja Alfa marah pada kamu, aku saja sangat marah. Dan aku yakin Yudi juga pasti lebih marah lagi, hanya saja dia berusaha menahan dirinya. Aku benar-benar gak habis pikir dengan jalan pikiran kamu, aku sangat kecewa pada kamu. Jika kamu tetap bersikap seperti ini terus, lebih baik kita berpisah saja. Marah Agung Purnama. Ayu seketika terbelalak mendengarnya. Mas, jangan mas, aku gak bisa pisah dengan Mas Agung. Aku sangat mencintai Mas Agung. Mas Agung juga harus pikirkan nasib Alfa anak kita, mas. Dia pasti sedih kalau orang tuanya berpisah. Aku janji mas tidak akan melakukannya lagi. Aku menyesal mas. Aku juga akan minta maaf pada Dara. Ujar Ayu. Aku gak percaya, mas. Aku gak bohong. Aku tidak akan menyakiti Dara lagi mas. Aku janji. Aku tidak butuh janji Ayu, tapi aku butuh pembuktian. Aku akan membuktikannya mas. Dengan apa kamu akan membuktikannya? Aku siap menerima apapun hukuman dari mas, asal mas jangan menceraikanku. Baik kalau kamu maunya begitu. Berhubung di sini kamu melakukan kesalahan pada Dara, jadi biar Dara saja yang akan memberi hukuman pada kamu. Dara, kamu mau mama kamu dihukum apa? Dara menatap mamanya, Agung Purnama, dan berhenti pada Yudi. Yudi menganggukkan kepalanya. Dara juga ikut mengangguk. Dara teringat dengan cerita Grandma Nindinya, dan bagaimana dia berubah menjadi lebih baik. Dara juga inginnya mama bisa benar-benar berubah seperti Grandma Nindi. Dara ingin mama bekerja sebagai pembantu di rumah Auntie Giselle, Dan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Atau lebih tepatnya sampai Auntie Giselle bilang hukumannya selesai. Ujar Dara. Itu gak mungkin Dara, apa kamu ini sudah gila menyuruh mamamu sendiri jadi pembantu? Protes Ayu. Dara diam saja. Oh, itu berarti kamu tidak benar-benar menyesal Ayu. Apa yang kamu ucapkan pasti hanya di bibir saja. Ujar Agung Purnama. Saya benar-benar menyesal mas. Kalau begitu buktikan dan jadi pembantu seperti keinginan Dara. Apa mas tega melihat aku jadi pembantu? Apa kata orang-orang nanti mas? Mas juga bisa malu kalau aku jadi pembantu. Enggak, aku tidak akan malu, dan menurutku hukuman itu yang paling pantas untuk kamu. Sekarang semua terserah kamu. Kalau kamu masih mau bersamaku lakukan hukuman, tapi kalau kamu tidak ingin lagi bersamaku, kamu boleh pergi dan tidak perlu melakukan hukuman itu.
tegas Agung Purnama. Ayu yang tidak punya pilihan lain, mau gak mau harus menerima hukumannya. Dia tidak bisa kalau berpisah dengan Agung Purnama. Ayu tidak akan mau kehilangan cinta juga kehidupan mewahnya. Baiklah Mas, aku terima hukumannya. Putus Ayu. Bagus, kamu memang harusnya menerima hukuman itu. Jawab Agung Purnama. Mantap. Iya, Mas. Jawab Ayu pelan. Ayu mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia benar-benar marah pada Dara. Dia berjanji dalam hatinya dia pasti akan membalas apa yang dilakukan Dara padanya. Sementara Dara tidak berani menatap mamanya. Dia sebenarnya gak tega pada mamanya, tapi ini demi kebaikan mereka bersama dia harus melakukannya. Dara juga sangat berharap mamanya bisa benar-benar berubah menjadi lebih baik, dan mau menerimanya dengan tulus. Ayu, panggil Agung Purnama lagi. Iya Mas, berhubung kamu dihukum sebagai pembantu, maka aku minta semua fasilitas kamu. Berikan padaku kartu kredit dan ATM kamu. Itu gak mungkin Mas. Gak mungkin gimana? Kamu sebentar lagi jadi pembantu, jadi bersikaplah selayaknya pembantu. Tapi Mas, gak ada tapi-tapian Ayu. Kamu sendiri yang memilih dihukum. Cepat berikan padaku kartu kredit dan ATM kamu. Mau gak mau, Ayu terpaksa memberikannya. Agung Purnama menerima ATM dan kartu kreditnya. Sebenarnya ada perasaan tidak tega juga di hatinya, tapi karena ini demi kebaikan istrinya dia harus tega. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Ayu karena perbuatannya. Sinta yang sedari tadi diam tampak tidak bisa tenang. Perbuatan tidak baik Ayu sudah ketahuan. Kemungkinan dia juga sudah ketahuan. Dia tidak mau kalau sampai dihukum seperti Ayu. Dia harus segera pergi. Sinta kemudian bangun dari duduknya. Maaf semua, aku mau ke toilet sebentar. Ujar Sinta mencari alasan. Bersambung, 198. Gak ada itu ke toilet Sinta, kamu duduk. Tegas Agung Purnama. Tetapi saya sudah gak tahan Mas. Bohong Sinta. Aku bilang duduk ya duduk. Kalau kamu berani pergi tanpa izinku, sampai kapanpun kamu gak usah kembali. Iya Mas, nurut Sinta dan mau gak mau harus tetap duduk di tempatnya. Sekarang giliran kamu Yudi, keluarkan rekamannya. Suruh Agung. Mereka tidak lagi bersikap formal seperti sebelumnya. Yudi mengangguk kemudian mengambil ponselnya. Yudi menunjukkan rekaman percakapan Ayunda dan Sinta. Rekaman saat Yudi memergoki mereka bertemu di restoran depan kantor Agung Purnama Group. Tidak hanya Sinta yang terkejut campur takut, tapi Ayunda juga. Mereka benar-benar sudah ketahuan. Sepertinya Agung Purnama dan yang lainnya sudah merencanakan ini semua sedari awal. Mereka bertemu di restoran bukan karena kebetulan tapi karena ingin menjebak mereka supaya tidak bisa lagi menghindar. Agung Purnama menatap tajam Sinta yang menundukkan kepalanya. Apa maksud kamu menyuruh Ayunda melakukan itu Sinta? Apa kamu ingin menghancurkan Yudi melalui anak-anaknya? Apa kamu sengaja ingin mengadu domba Dara dan Ayunda? Memangnya apa salah Yudi pada kamu? Apa kamu juga ada dendam dengannya atau kamu disuruh Ayu? Yudi ini rekan bisnisku Sinta, orang yang aku hormati dan seharusnya kamu hormati, bukan kamu hancurkan. Marah Agung Purnama. Sinta menelan ludah gugup kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak Mas, aku sama sekali tidak ada niatan menghancurkan Pak Yudi. Aku juga gak tahu kalau Ayunda adalah anaknya. Aku juga gak ada dendam padanya. Lalu apa tujuan kamu melakukan semua itu? Semula kami hanya ingin menghancurkan hubungan Dara dan Bian. Kami benci melihat kebahagiaan Bian. Untuk itu kami sengaja mencari seorang gadis untuk membantu kami. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Aku sengaja menyuruh Ayunda menggoda Bian, dan mengabadikan kebersamaan mereka dalam foto. Aku juga menyuruh orang mengirimkan foto itu pada Dara, dengan maksud membuat Dara cemburu atau salah paham. Ujarnya mengakui semuanya. Agung Purnama menggelengkan kepalanya menatap istrinya.
Dia benar-benar tidak habis pikir dengan pikiran istri-istrinya. Benar-benar gak ada kapoknya dan gak bisa banget melihat Bian bahagia. Aku minta maaf mas, aku menyesal. Aku tidak akan melakukannya lagi mas. Mas tolong jangan hukum aku. Kalaupun aku mau dijadikan pembantu, biar jadi pembantu di rumah kita saja. Ujar Sinta lagi. Gak ada itu jadi pembantu di rumah kita. Biar hukuman kalian adil maka kamu juga akan jadi pembantu di rumah keluarga Sanjaya. Bian berhubung ini kamu yang ingin mereka hancurkan, kamu maunya Sinta jadi pembantu di keluarga Sanjaya yang mana? Rumah Eyang Dira saja Dat. Kami juga sudah membicarakannya dengan Eyang Dira, dan dia setuju. Baiklah, kamu sudah dengarkan Sinta, kalau kamu akan jadi pembantu di rumah yang ditempati Alfa dan Dara. Sekarang berikan kartu kredit dan ATM kamu. Baik mas, ujarnya tidak ikhlas kemudian membuka dompetnya dan memberikan kartu yang diminta Agung Purnama. Agung Purnama menerima kartunya dan menatap kedua istrinya. Ayu, Sinta dengarkan aku. Aku melakukan ini semua bukan karena aku benci pada kalian. Sekalipun aku sempat marah dan kecewa pada kalian, tapi aku tetap sayang dan peduli pada kalian. Aku ingin kalian mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat dan bisa berubah menjadi lebih baik. Aku juga tidak ada niatan sedikit pun untuk mempermalukan kalian terutama depan keluarga Sanjaya. Jadi aku sangat berharap, selama kalian menjalankan hukumannya renungkanlah baik-baik apa yang aku katakan, bukan malah semakin memelihara dendam di hati kalian. Ingat kita sudah tua, kita juga bisa sakit-sakitan. Siapa yang akan merawat kita kalau bukan anak-anak kita? Sampai di sini kalian mengertikan maksudku? Jelas Agung Purnama. Iya mas, kami mengerti. Kompak Ayu dan Sinta. Bagus. Sekarang giliran kamu Yudi. Iya Agung. Ujar Yudi dan beralih pada Ayunda. Ayunda semakin menundukkan kepalanya. Ayunda, panggil Yudi. Iya ya, gugup Ayunda. Kenapa Ayunda menunduk? Lihat ayah cantik. Ayunda memberanikan diri menatap ayahnya. Iya ya, Ayunda sudah tahu kesalahan Ayunda. Iya ya, maafkan Ayunda ya. Bukan pada ayah, tapi Ayunda harusnya minta maaf pada Dara dan Bian. Iya ya, jangan iya-iya saja Ayunda, tapi Ayunda tetap melakukan kesalahan yang sama. Ingat Ayunda, Dara ini kakak kamu, kakak yang sudah mengalah begitu banyak pada kamu, tapi apa yang sudah kamu lakukan, kamu membencinya tanpa alasan jelas sayang. Kamu juga selalu menginginkan apa yang dia miliki. Ini bukan perbuatan baik Ayunda. Kamu ini juga istimewa. Kamu bahkan bisa mendapatkan lebih dari yang Dara dapatkan. Asal kamu berubah menjadi lebih baik. Fokus juga ke arah yang lebih baik. Kamu sudah dewasa sayang, kamu pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayah berkata seperti ini, karena ayah juga ingin yang terbaik untuk kamu sayang. Ayah sayang banget sama kamu. Iya ya, Ayunda mengerti. Baguslah kalau kamu mengerti. Jadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, kamu juga harus diberi hukuman. Ayah mau kamu jadi pelayan di Cafe Dede. Dan ingat berlakulah selayaknya pelayan. Jika sampai kamu ketahuan sedikit saja berbuat tidak baik selama kamu dihukum, maka ayah angkat tangan pada kamu. Kamu biar tinggal bersama mami kamu saja. Ayah gak mau menampung kamu lagi. Sekarang berikan juga ATM dan kartu kredit kamu. Yah, ini ayah serius mau hukum Ayunda. Ayunda kan masih harus kerja magang di kantor Agung Purnama ya. Ujar Ayunda memelas. Ayah tahu, kamu bisa langsung ke kafe setelah pulang dari kantor. Dara dan Ratu saja bisa lakukan itu, dan harusnya kamu juga bisa. Jangan giliran Dara dapat yang lebih dari kamu gak mau kalah. Harusnya dalam pekerjaan juga kamu jangan mau kalah. Belajarlah melihat sisi baik dari Dara dan Ratu, sisi baik yang bisa kamu contoh. Bukannya berusaha mencari sisi keburukannya saja. Iya ya, ujar Ayunda pelan.
Kamu marah pada ayah? Enggak iya. Baguslah kalau kamu gak marah pada ayah. Ayah melakukan ini semua juga demi kebaikan kamu sayang. Ayah sangat sayang dan peduli pada kamu. Ayah juga ingin banget suatu saat nanti kamu membuat ayah bangga, karena ayah sangat tahu kamu mampu untuk itu. Ayunda mau kan buat ayah bangga pada Ayunda? Iya, mau ya. Good girl. I love you cantiknya ayah. I love you too ya. Peluk sini, ujar Yudi merentangkan tangannya. Ayunda mengangguk. Ayunda bangun dari duduknya kemudian memeluk Yudi. Dara tersenyum haru melihatnya. Dara sangat berharap Ayunda bisa benar-benar berubah kali ini. Dia memang suka kesal pada Ayunda, tapi di lubuk hati terdalamnya dia juga sayang pada Ayunda. Ayunda adalah adiknya, adik yang satu ayah dengannya. Dalam diri mereka mengalir darah yang sama. Dara menoleh saat Bian menarik tangan Dara dan menggenggamnya erat. Bian balas menatap Dara dan mereka sama-sama tersenyum. Bian juga berharap hal yang sama seperti Dara. Sementara itu Agung Purnama menatap bangga pada Yudi. Dia juga belajar banyak dari Yudi. Yudi yang begitu sabar menghadapi anak-anaknya. Sedangkan Sinta dan Ayu hanya diam saja. Mereka masih ada rasa marah karena dihukum. Mereka belum bisa terima dengan ikhlas hukuman yang diberikan pada mereka. Asteris. Hukuman hari pertama. Dara, Ratu, Ayu dan Agung Purnama berangkat bersama ke Bogor. Sepanjang jalan Ayu hanya diam, sedangkan Ratu, Dara dan Agung Purnama tampak mengobrol seru. Ada saja yang mereka obrolkan mulai dari masalah bisnis, politik bahkan sampai masalah percintaan. Hingga tidak terasa sampai juga mereka di Bogor, di rumah orang tua Ratu. Ayu menatap rumah di depannya. Rumah yang sangat mewah dan besar. Dia masih belum bisa terima dia akan jadi pembantu di rumah ini. Dia pantasnya jadi nyonya di rumah sebesar ini bukan pembantu. Ayu turun perlahan dari mobil yang mereka tumpangi. Sementara Dara dan Ratu sudah berlari ke arah Darmen dan Giselle yang sengaja menunggu kedatangan mereka. Papa, Aunty, kompak Ratu dan Dara. Ratu langsung memeluk erat papanya dan Dara memeluk erat Giselle. Assalamualaikum Aunty, Dara kangen. Waalaikumsalam cantik. Aunty juga sangat kangen sayang. Tambah cantik saja ini ponakan Aunty sejak pulang dari London. Makasih Aunty. Aunty maaf ya. Dara ngerepotin Aunty dan keluarga. Gak ngerepotin sama sekali sayang. Aunty senang melakukannya. Kita berusaha bersama ya, dan semoga saja Mbak Ayu bisa berubah menjadi lebih baik dengan tulus tanpa ada paksaan. Ujar Giselle pelan. Iya Aunty, terima kasih banyak Aunty. Sama-sama sayang. Bersambung 199. Dara dan yang lainnya sudah masuk rumah dan sedang mengobrol. Agung Purnama ngobrol dengan Darmen, Giselle, Dara dan Ratu. Sedangkan Ayu bersama Bibi pekerja rumah Giselle. Bibi sedang menjelaskan tugas-tugas Ayu. Berhubung masih ada Agung Purnama, Ayu terpaksa menurut. Ayu tidak mau suaminya marah padanya. Ayu terlihat ogah-ogahan mendengarkan penjelasan Bibi. Dia belum bisa terima jika dia jadi pembantu. Ayu melirik ruang tamu. Dia semakin kesal saja melihat Dara dan yang lainnya duduk manis, terutama Dara. Rasa kesalnya pada Dara sudah sampai di ubun-ubun. Lihat saja Dara, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan dan sayang pada kamu, camkan itu. Batinnya. Sementara itu di ruang tamu terjadi percakapan serius antara Agung dan yang lainnya. Agung yang sebenarnya ada perasaan tidak enak pada Darmen dan keluarga, tapi berhubung ini permintaan Dara dia tidak bisa menolaknya. Sekali lagi saya minta maaf Darmen, Giselle sudah merepotkan kalian. Ujar Agung Purnama. Tidak apa-apa Agung, kami gak direpotkan sama sekali, kami justru senang bisa membantu. Kita akan berusaha bersama. Semoga Ayu bisa menjadi lebih baik. Ucap Darmen. Iya Darmen, terima kasih. Sama-sama, kamu juga jangan sungkan-sungkan datang ke sini menemuinya.
Kami juga akan menyiapkan kamar untuk kamu. Beri juga perhatian yang lebih padanya dan jangan pernah berkata kasar padanya. Terkadang perempuan bisa berbuat tidak baik itu karena kurangnya perhatian dari kita, dan dia melampiaskannya pada orang lain. Padahal orang lain itu tidak ada salah padanya. Kamu benar sekali Darman, saya mengakui saya memang kurang perhatian padanya. Saya sibuk kerja, dan saya juga masih harus membagi perhatian saya pada Sinta. Jujur Agung Purnama, dia mulai sadar selama ini dia terlalu berambisi untuk perusahaannya juga ingin menyingkirkan Bian. Nah itu dia, belum lagi perhatian kamu pada anak-anak kamu bukan? Kita harus bisa membagi waktu untuk semua itu. Harus ada waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan juga. Iya Darman, terima kasih untuk sarannya. Apa yang kamu katakan harus menjadi perenungan untuk saya pribadi. Saya juga akan berusaha menjadi lebih baik lagi, terutama untuk keluarga saya. Terlebih saat ini, saya juga sudah tidak terlalu sibuk kerja. Saya bisa lebih memilih fokus pada keluarga saya saja. Itu dia. Saya berani berkata seperti ini pada Agung, bukan karena saya merasa keluarga saya paling sempurna, tapi saya hanya mencoba berbagi pengalaman saja. Iya Darman, saya mengerti. Sepertinya saya memang akan lebih sering lagi ke sini. Saya mau minta tips pada Darman. Apa Darman bersedia membantu saya? Tentu saja, hanya saja kamu pastinya tahu bukan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Saya dokter spesialis juga CEO. Kamu tahu kan bayaran sekali konsultasi dengan saya? Agung Purnama tampak terkejut mendengarnya, sedangkan Ratu sudah tertawa ngakak. Gisel dan Dara hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jahilnya Darman kumat lagi. Saya juga harus bayar ya Darman? Tanya Agung Purnama. Tentu saja, kita hidup di dunia bisnis. Jangan sia-siakan setiap peluang yang bisa menghasilkan uang, terutama uang halal. Baiklah, tidak masalah kalaupun harus bayar. Berapa harga sekali konsultasi dengan kamu? Darman tersenyum. Cukup bayar dengan kasih sayang kamu pada Dara saja. Kamu ini, saya pikir kamu serius. Saya sempat berpikir yang tidak-tidak. Darman kembali tersenyum. Saya tidak seperhitungan itu Agung, terutama pada ayah, sambung keponakan saya. Biar bagaimana juga kita adalah saudara. Iya kita memang saudara, ujarnya ikut tersenyum. Diam-diam Agung Purnama menatap Darman, istri dan anaknya. Sebelumnya dia sempat kagum melihat cara Yudi memperlakukan anak-anaknya, tapi setelah melihat Darman dia semakin kagum lagi. Darman bukan hanya pebisnis sejati tapi dia juga suami dan ayah sejati. Jika dulu ada yang berkata padanya sayang istri dan anak memperlancar rezeki, dia tidak akan percaya. Menurutnya sayang istri dan anak hanya akan menguras kantongnya, tapi setelah melihat Darman dia sangat percaya akan hal itu. Jalan rezeki Darman benar-benar dipermudah. Apa saja yang dikerjakannya semuanya berhasil. Agung Purnama juga mulai mengerti kenapa Dara ingin mamanya ikut dengan keluarga Gisel. Gisel dan Darman memang benar-benar baik, dan mereka memang patut dicontoh. Asteris. Ayu, aku pergi. Pamit Agung Purnama pada istrinya. Mas jangan tinggalkan aku ikut mas. Ujar Ayu memelas berusaha membujuk Agung Purnama. Enggak Ayu, kami harus menjalankan hukuman kamu. Tapi sampai kapan mas, aku akan jadi pembantu. Aku benar-benar gak betah tinggal di sini mas. Kamu bahkan belum menjalaninya tapi kamu mengatakan gak betah duluan. Betah gak betah kamu harus bertahan di sini. Nanti akhir pekan aku akan datang lagi bersama Alfa. Mas janji akan datang lagi. Tentu saja, aku juga akan bawa makanan kesukaan kamu. Iya mas, aku tunggu kedatangan mas. Iya sayang, ingat jaga diri baik-baik. Lakukan tugas kamu sebaik mungkin. Jika kamu benar-benar menjalani hukuman kamu dengan baik, aku janji akan segera menyudahi hukuman kamu. Beneran mas? Ya,
Jadi jangan kecewakan aku lagi. Iya mas, aku pergi, ujar Agung Purnama kemudian mengecup dalam kening Ayu. Iya, Agung Purnama meninggalkan Ayu dengan langkah kakinya yang cukup berat. Tidak bisa dipungkiri ada perasaan khawatir juga di hatinya, mengingat Ayu akan jadi pembantu. Ayu bahkan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Ayu tetap berdiri di tempatnya menunggu Agung Purnama sampai benar-benar pergi meninggalkan rumah Darmen. Setelah mobil Agung Purnama pergi, dia kembali masuk rumah dan langkah malasnya. Dia malas banget bertemu dengan Dara dan yang lainnya. Langkah Ayu terhenti begitu mendengar suara tertawa ngakak dari Dara, Darmen dan Ratu. Mereka bertiga sedang cerita dengan serunya. Ayu menatap sinis. Dia benci melihat wajah bahagia Dara, Ratu dan Darmen. Ayu sampai mengepalkan tangannya. Dia pastikan dia pasti akan membalas Dara dengan apa yang sudah Dara lakukan padanya. Dasar anak durhaka, munafik. Batinnya kesal. Gisel yang berdiri tidak jauh dari Ayu, memperhatikan mimik muka Ayu dan tangan Ayu yang terkepal. Gisel menarik nafas pelan. Dia jadi teringat masa lalunya. Dulu dia yang sering ditatap seperti itu oleh ibu mertuanya. Gisel sudah kebal dengan tatapan itu. Gisel jalan mendekat pada Ayu. Mak Ayu, panggil Gisel lembut. Ayu seketika menoleh. Gisel, ujar Ayu. Ayu menatap tidak suka pada Gisel. Ayu tidak mau jadi orang munafik, dia juga tidak akan pura-pura baik pada Gisel. Bang ngapain? Bukan urusan kamu. Jawabnya sinis. Alis Gisel terangkat. Tentu saja jadi urusan saya mbak. Mbak kerja di rumah saya, jadi apapun yang mbak lakukan, terutama menyangkut keluarga saya, sudah pasti jadi urusan saya. Sombong ya kamu sekarang. Ingat Gisel, saya jadi pembantu di sini karena dihukum, bukan karena saya butuh uang kamu. Saya gak sombong mbak, saya hanya berkata apa adanya. Saya juga tahu mbak berada di sini karena terpaksa bukan karena keinginan mbak sendiri. Meski begitu mbak harus ikut peraturan rumah ini. Mbak gak bisa seenaknya di sini. Saya gak mau dan saya gak sudi. Gisel menggelengkan kepalanya dan menatap Ayu. Mbak mengatai saya sombong, tapi sebenarnya mbak Ayulah yang sangat sombong. Maksud kamu apa, mbak? Apa mbak tidak memikirkan Mas Agung sedikit saja? Mbak, saya sangat yakin di lubuk hati terdalamnya dia pasti tidak ingin mbak jadi pembantu. Dia tidak tega pada mbak. Gak usah sok tahu kamu. Saya gak sok tahu mbak. Saya bisa melihatnya kalau Mas Agung itu sangat sayang pada mbak. Dia benar-benar ingin mbak berubah menjadi lebih baik. Percaya pada saya mbak gak akan rugi kalau mbak berubah menjadi lebih baik. Lagian apa salahnya Dara? Kenapa mbak benci sekali padanya? Salahnya dia adalah anaknya Yudi Sanjaya. Saya benci Yudi Sanjaya dan semua keluarga Sanjaya termasuk kamu. Kalian keluarga munafik dan egois. Ujarnya kemudian pergi meninggalkan Gisel. Gisel kembali menarik nafas pelan. Ayu hatinya ternyata masih sangat keras, tapi Gisel tidak akan menyerah. Dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin demi Dara keponakannya. Bersambung 200. Pagi Ratu dan Princess. Sapa Gisel begitu dia sampai di dapur. Pagi juga Mama Aunty, kompak Dara dan Ratu. Gisel menatap sekitarnya, hanya ada Bibi yang bantu Dara dan Ratu, tidak ada Ayu. Di mana Mbak Ayu? Dia belum bangun Aunty. Apa kalian tidak membangunkannya? Kami tidak berani Aunty, takutnya Mama marah. Kalau begitu biar Aunty saja yang membangunkannya. Ratu, ikut Mama sayang, bantu Mama. Oke Mama, semangat Ratu. Ratu tadinya juga sudah mau beraksi, tapi karena sadar Ayu adalah ibu kandungnya Dara yang berarti tantenya, Ratu berusaha menahan dirinya. Princess, kami ke Tante Ayu dulu. Apapun kami lakukan pada Tante Ayu, kamu jangan marah, oke? Kami tidak akan sampai berbuat kasar Princess, ujar Ratu. Iya Ratu, aku percaya pada kalian.
Semangat Ratu. Iya, Princess juga semangat. Ayo Ma, ujar Ratu kemudian menggandeng tangan mamanya. Iya sayang. Ratu dan Giselle jalan bersama ke kamar Ayu. Kamar yang letaknya dekat kamar bibi pekerja rumah Giselle. Sebelum mengetuk pintu, Giselle menatap Ratu. Ratu mengacungkan jempolnya. Giselle menganggukkan kepalanya. Tok tok tok. Giselle mengetuk pintu kamar Ayu perlahan. Tidak ada jawaban dari kamar Ayu. Tok tok tok. Giselle kembali mengetuknya. Hasilnya sama saja. Giselle tidak menyerah. Dia kembali menutup pintu kamar Ayu. Mbak Ayu, ini saya. Buka pintunya Mbak. Mbak Ayu harus bantu bibi masak, ujar Giselle. Tidak ada juga jawaban dari kamar Ayu. Ratu yang kesabarannya mulai habis, ikutan turun tangan. Tok tok tok. Ratu mengetuk pintu kamar Ayu lebih keras. Tante Ayu, ayo bangun. Jangan sampai kami buka paksa ini pintunya dan kami akan laporkan perbuatan Tante Ayu pada Om Agung, ujar Ratu. Hasilnya tetap nihil. Ayu tidak menjawab dan tidak membuka pintu kamarnya. Ma, Tante Ayu tidak mau buka pintunya. Ratu, biar video call Om Agung saja ya Ma, ujar Ratu dan sengaja keras, supaya Ayu bisa mendengarnya. Ceklek, pintu kamar dibuka. Ayu keluar dari kamar dengan penampilannya yang masih berantakan. Dia baru bangun tidur. Ada apa? Tanyanya jutek. Ada apa? Tante bilang. Hei Tante, ini sudah pagi. Para pembantu di rumah ini sudah harus kerja menyiapkan sarapan. Empunya rumah saja sudah bangun, ini pembantu malah masih enak-enakan tidur, protes Ratu. Saya bukan pembantu, tegas Ayu. Tante, sudah Ratu, biar Mama saja sayang, ujar Giselle yang tidak ingin anaknya bersikap tidak sopan pada orang tua. Ratu menurut. Giselle kembali beralih pada Ayu. Mbak, ini sudah jam masak. Mbak bisa bantu bibi masak sekarang, tegas Giselle. Tidak mau. Mbak, jangan sampai saya marah. Sudah berapa kali saya bilang, Mbak jangan seenaknya di sini. Saya bilang tidak mau ya tidak mau. Siapa kamu berani perintah-perintah saya? Kesal Ayu. Ratu telepon Om Agung sayang, bilang padanya, Mbak Ayu gak mau melakukan tugasnya. Oke Ma, semangat Ratu dan langsung mengambil ponselnya. Ratu dengan semangat mencari nomor Agung. Jangan dihubungi, saya bantu masak sekarang, ujar Ayu cepat. Dari tadi kayak tante. Lagian tante ini jangan seperti anak kecil yang harus dipaksa-paksa dan dibujuk-bujuk dulu baru mau melakukan tugasnya. Tante juga harusnya sadar diri, jangan karena mama saya orang baik, tante bersikap seenaknya. Bersikaplah dewasa tante, selaknya orang tua. Ayo Ma, ujar Ratu. Giselle mengangguk. Kamu tunggu di dapur Mbak. 5 menit lagi Mbak tidak datang, kami pastikan akan mengatakan kelakuan Mbak pada Mas Agung. Ayo sayang, ujar Giselle kemudian menggandeng tangan Ratu. Ayu menatap marah kepergian Giselle dan Ratu. Dia benar-benar benci pada ibu dan anak itu. Sok berkuasa banget. Asteris asteris asteris. Giselle dan keluarga kecilnya sedang bersiap untuk sarapan bersama. Berbagai makanan sudah tersedia di atas meja. Darmen dan yang lainnya juga sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Mbak Ayu, ayo kita sarapan dulu, ujar Giselle. Sekalipun Ayu terus menatap jutek padanya dan mengerjakan pekerjaannya dengan asal-asalan, Giselle tetap saja bersikap baik padanya. Gak sudi, jawab Ayu keras dan tidak sopan. Darmen yang mendengarnya tidak terima orang lain berkata seperti itu pada istrinya. Dia saja tidak pernah melakukannya. Darmen bangun dari duduknya dan menghampiri Giselle dan Ayu. Kalau Ayu tidak mau, tidak usah dipaksa sayang. Kamu duduk saja, ujar Darmen. Iya nurut Giselle. Darmen kembali menatap Ayu. Darmen menggelengkan kepalanya. Dari dulu sampai sekarang dia memang tidak pernah suka pada mantan adik iparnya ini. Masih teringat jelas di benaknya bagaimana kerasnya Ayu yang gak pernah mau peduli pada Dara. Bahkan untuk ASI saja,
Darmen harus memaksanya supaya dia mau menyedotnya. Baguslah kalau kamu tidak sudi makan bersama kami, memang seharusnya begitu. Gak pantas orang pembantu makan bersama majikannya, apalagi memakan masakan majikannya, ujar Darmen kemudian beralih pada bibi pekerja rumahnya. Bi, ayo kita makan bersama. Semua makanan harus kita habiskan. Jika tidak habis berikan pada Pak Satpam supaya dibawa pulang. Satu lagi, kalau Ayu lapar dan minta makan suruh dia masak sendiri. Beritahu juga pada Pak Satpam di rumah ini tidak ada yang bisa beli makanan di luar. Kalau ada yang nekat membelinya suruh Pak Satpam habiskan sendiri makanannya. Iya tuan, ujar bibi kemudian ikut gabung di meja makan. Dari dulu sampai sekarang peraturan di rumah Darmen memang tidak pernah berubah. Pekerja di rumahnya akan makan bersama mereka jika tidak ada tamu. Darmen juga kembali ke tempat duduknya. Darmen menatap Dara. Maafkan Uncle, Dara, ujar Darmen merasa tidak enak pada Dara. Tidak apa-apa Uncle, Dara tidak masalah sama sekali. Selama itu demi kebaikan Mama, Dara pasti akan mendukung. Bagus, sekali-kali Ayu memang harus ditegasin biar dia tidak semakin seenaknya. Kamu juga sayang, kamu harus tega padanya, ujarnya beralih pada Gisel. Iya Aak, sekarang ayo kita makan. Selamat sarapan Aak, Ratu, Farel dan Bibi, ujar Gisel kemudian menyiapkan sarapan untuk suaminya. Selamat sarapan, kompak mereka. Mereka sarapan dengan tenang. Sesekali juga ada obrolan di antara mereka. Darmen yang pastinya akan menanyakan kegiatan istri dan anak-anaknya hari ini. Begitu juga dengan Gisel. Berarti kalau Ratu dan Dara tidak ada kegiatan selain belajar masak. Kita perawatan saja ya hari ini. Mama akan suruh orang salonnya datang, ujar Gisel. Mau Ma, tapi sebelum perawatan kita olahraga dulu. Semangat Ratu. Oke sayang. Ayu yang mengintip keadaan di meja makan menatap marah pada Dara dan semuanya. Dia benar-benar tidak suka melihat keakraban Darmen dan keluarga. Ayu mengepalkan kuat tangannya melihat Dara dan yang lainnya benar-benar berusaha menghabiskan makanan di meja makan. Setelah selesai makan, Bibi mengambil kotak bekal dan mengambil semua siap makanan dan memberikannya pada Pak Satpam. Dia melakukan semuanya sesuai perintah Darmen. Ayu menelan ludah melihat piring yang sudah benar-benar tidak ada sisa makanan. Sementara itu Gisel dan yang lainnya mengantar Darmen yang mau berangkat kerja dan Farel yang mau berangkat sekolah. Begitu Darmen dan Farel pergi, mereka beristirahat sebentar. Mereka mau olahraga bersama pagi ini. Di dalam rumah Ayu sudah mulai lapar, perutnya sudah keroncongan dan minta diisi. Ayu menatap Bibi yang sedang mencuci piring. Ayu mau minta dimasakin tapi dia gengsi, sementara kalau masak sendiri dia tidak bisa. Seumur-umur dia gak pernah mau masak. Dia sudah terbiasa dilayani dari kecil. Ayu yang sudah tidak kuat menahan laparnya nekat memesan makanan. Setelah pesanannya selesai dia memilih keluar rumah. Dia akan menunggu pesanannya di gerbang saja. Sebelum dikeluar, dia mencari keberadaan Gisel. Gisel, Dara dan Ratu sedang asik olahraga taman belakang. Ayu tersenyum sinis, itu berarti dia aman. Ayu mempercepat langkahnya ke arah pos Satpam. Ibu mau kemana? Tanya Satpam yang berjaga saat melihat Ayu. Bukan urusan kamu, jawab Ayu tidak bersahabat. Tentu saja urusan saya Bu. Selama menyangkut rumah ini dan seisinya, semuanya menjadi urusan saya. Ibu tidak bisa keluar dari rumah ini. Ini perintah dari Pak Agung, juga Tuan Darmen. Tegasnya, saya memang tidak mau keluar. Saya hanya mau menunggu di sini. Ujarnya kemudian duduk di bangku dekat gerbang. Menunggu apa? Sudah saya bilang itu bukan urusan kamu. Baiklah, ngalah Pak Satpam. 10 menit menunggu pesanan Ayu datang. Ayu langsung bangun dari duduknya. Ibu tunggu di situ saja. Ini tugas saya, tegas Pak Satpam.
Ayu tidak peduli, dia jalan cepat ke arah pengantar makanan. Ayu mengambil cepat makannya dan memberikan uangnya. Ayu bahkan tidak minta kembaliannya. Satpam menutup cepat gerbangnya, berlari menghampiri Ayu dan mengambil cepat makanan Ayu. Hei, bersambung.